Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Nurliana, DBP 2110 1152610254. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi berkas relatif. Pengertian berkas relatif adalah suatu cara yang efektif dalam mengorganisasi sekumpulan record yang membutuhkan akses sebuah record dengan cepat. Dalam berkas relatif ada hubungan antara key yang dipakai untuk mengidentifikasi record dalam menyimpan sekunder. Record tidak perlu tersortir secara fisik menurut nilai key. Bagaimana record yang KN ditemukan? Dalam hal ini perlu kita buat hubungan akan menerjemahkan nilai K dan address. Hubungan ini dinyatakan sebagai R yang menyatakan fungsi pemetaan. R nilai K pemetaan address. Dari nilai K address dalam penyimpanan sekunder pada waktu sebuah record ditulis ke dalam berkas relatif. Fungsi pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai K dari record menjadi address, di mana record tersebut disimpan dalam media DASD seperti magnetic disk atau drum. Catatannya, kita tidak perlu mengakses semua master file, cukup mengakses langsung record yang dikehendaki. Record dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merekam kembali semua record. Keuntungan dari berkas relatif ini adalah kemampuan mengakses record secara langsung. Sebuah record dapat direview, insert, modifikasi, atau di-delete tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. File account number dipakai sebagai nilai key untuk kedua berkas tersebut. Pada saat ini, key account number dimasukkan ke dalam transaksi. Nilai key tersebut akan mereview secara langsung record yang ada pada berkas induk. Jika transtype sama dengan T, maka balance yang akan ditampilkan di layar. Jika transtype C atau D, maka record-record dari berkas induk customer account akan dimodifikasi dengan amount atau date yang ada di berkas transaksi, di mana account number yang menentukan lokasi record dalam berkas tersebut. Ada dua hal yang penting yang perlu dicatat. Pertama, tidak perlu mengakses semua record yang berkas induk, cukup mengakses langsung record yang dikehendaki. Kedua, record dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa perlu merekam kembali semua record. Ada tiga teknik dasar yang menggunakan untuk menyatakan fungsi pemetaan R, di mana R nilai K address, yaitu yang pertama teknik pemetaan langsung atau direct mapping. Teknik ini merupakan teknik yang sederhana untuk menerjemahkan nilai record K menjadi address. Ada dua cara dalam pemetaan langsung, yaitu absolute addressing, pengalamatan mutlak. R nilai K address. Nilai K sama dengan alamat mutlak. Nilai K yang diberikan oleh pemakaian program sama dengan address yang benarnya dari record tersebut pada penyimpanan sekunder. Keuntungan fungsi pemetaan R sangat sederhana. Tidak membutuhkan waktu lama menentukan lokasi record pada penyimpanan sekunder, sedangkan kelemahannya adalah pemakaian harus mengetahui dengan pasti record-record yang disimpan secara fisik, merupakan device dependent, perbaikan atau pengubahan device di mana berkas berada akan mengubah nilai K. Yang B adalah pengalamatan relatif. P nilai K address, nilai K alamat relatif. Keuntungan fungsi pemetaan R sangat sederhana. Nilai K dari sebuah record dapat ditentukan lokasi recordnya dalam sebuah penyimpanan sekunder tanpa memerlukan waktu proses yang berarti. Yang kelemahannya adalah bukan device dependent, merupakan address space dependent. Terus terjadinya pemborosan ruangan.
Yang kedua, teknik pencarian tabel atau directory lookup. Teknik ini jauh lebih baik dibandingkan dengan teknik pemetaan langsung dalam bentuk yang sederhana. Directory diimplementasikan sebagai suatu array dari nilai key record alamat digambarkan record alamat. Di sini data dalam direktori disusun secara urut menurut nilai key, sehingga pencarian nilai key dapat direktori lebih cepat dengan binary search dibanding sequence search. Alternatif lain, direktori dapat disusun dalam binary search tree, MY search tree, atau B-tree. Keuntungan dari pencarian tabel. Sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dapat direktori ditentukan. Nilai key dapat berupa file yang mudah dimengerti seperti part number, npm, karena nilai key tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. Nilai key adalah address space independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai key. Yang berubah adalah alamat dalam direktori. Yang ketiga adalah teknik kalkulasi alamat. Salah satu masalah dari teknik ini adalah ditemukannya alamat relatif yang sama untuk nilai key yang berbeda. Keadaan di mana RK1 sama dengan RK2 disebut dengan benturan. Ada banyak cara untuk mengatasi benturan, antara lain yang pertama scatter, stronger, Techniquez, yang kedua randomizing Techniquez, yang ketiga key to address transformation methods, yang keempat direct addressing Techniquez, yang kelima hash table methods, yang keenam hashing. Hashing, kalkulasi terhadap nilai key untuk mendapatkan sebuah alamat disebut fungsi hash. Keuntungannya adalah nilai key yang sebenarnya dapat dipakai karena diterjemahkan ke dalam sebuah halaman. Yang kedua, nilai key adalah address space independent. Bila berkas di organisasi fungsi hash berupa tetapi nilai key tetap. Kelemahannya yang pertama adalah membutuhkan waktu proses dalam mengimplementasikan fungsi hash. Yang kedua, membutuhkan waktu proses dan akses input-output dalam mengatasi benturan. Jelas bahwa tujuan utama dari fungsi hash adalah mengurangi benturan. Kumpulan dari sinonim kadang disebut kelas ekuivalen. Fungsi hash yang baik adalah mempunyai kelas ekuivalen yang kecil dan mempunyai kalkulasi sederhana. Penampilan fungsi hash bergantung pada yang pertama distribusi nilai key yang dipakai. Yang kedua, banyaknya nilai key yang dipakai relatif, terdapat ukuran dari ruang alamat. Yang ketiga, banyaknya record yang dapat disimpan pada alamat tertentu tanpa menyebabkan benturan. Yang ketiga, banyaknya record yang dapat disimpan pada alamat tertentu tanpa menyebabkan benturan. Yang keempat, teknik yang dipakai untuk mengatasi benturan. Beberapa fungsi hash yang umum digunakan. Yang pertama, division remainder. Yang pertama, alamat relatif dari suatu nilai key merupakan sisa dari hasil pembagian nilai key tersebut dengan suatu bilangan yang disebut sebagai bilangan pembagi. Yang kedua, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pembagi. Yang pertama, jangkauan dari nilai key yang dihasilkan dari operasi key mode DIF adalah 0 sampai DIF-1. Dua, pembagian harus diseleksi untuk mengurangi benturan. Yang ketiga, menurut research dari W. Buchholz, sebagai pembagian itu merupakan bilangan prima. Yang keempat, bukan bilangan prima yang mempunyai faktor prima kurang dari 20 akan dapat memberikan jaminan penampilan yang lebih baik. Yang kelima, walaupun telah ditentukan pembagian dengan baik untuk mengatasi benturan, bila ruang alamat dari berkas relatif mendekati penuh, maka peluang terjadi benturan akan meningkat.
Untuk mengukur kepenuhan berkas relatif digunakan load factor atau faktor muat. Semua fungsi khas mulai bekerja buruk. Bila berkas hampir penuh, jika faktor muat lebih besar dari 0,7 atau 0,8, maka berkas tersebut harus diperbesar dan direorganisir. Karena itu, jika berkas berisi relatif n record, maka ruang alamat harus mempunyai paling sedikit 0,25 n record untuk faktor muat 0,8. Mid-square hashing. Dalam banyak teks hashing ini, nilai k dikuadratkan, kemudian beberapa digit diambil dari tengah untuk mendapatkan relatif address. Jika relatif address dari n digit dibutuhkan, maka n digit diambil dari tengah nilai k yang dikuadratkan. Selanjutnya, hashing by holding. Untuk mendapatkan alamat relatif, nilai k dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian kecuali bagian terakhir mempunyai jumlah digit yang sama dengan alamat relatif. Bagian-bagian ini kemudian dilipat seperti kertas dan dijumlahkan hasilnya. Digit yang tertinggi dibuang bila diperlukan. Perbandingan fungsi khas. Teknik division remainder memberikan penampilan yang terbaik secara keseluruhan. Teknik mid-square dapat dipakai untuk file dengan load factor cukup rendah, akan memberikan penampilan baik, tetapi kadang dapat menghasilkan penampilan yang buruk dengan beberapa collision. Teknik folding adalah teknik yang paling mudah dalam perhitungan, tetapi dapat memberikan hasil yang salah kecuali panjang nilai k panjang sama dengan panjang nilai address. Pendekatan terhadap masalah collision. Ada dua teknik digunakan untuk mengatasi collision, yaitu yang pertama, linear probing, merupakan teknik open addressing. Agar linear probing dapat dilaksanakan, harus ada penentu apakah address kosong. Ini dapat dilakukan dengan memberi panci atau flag bahwa lokasi tersebut telah penuh setelah record disimpan. Lokasi dasar penyimpanan dengan teknik linear probing dapat dilihat pada probing. Yang kedua, double hashing, yang memakai fungsi hash kedua terhadap hasil dari fungsi hash pertama. Address dari record yang dihash kembali dapat terletak di primary area atau di spread overflow area. Keuntungan dari metode spread overflow adalah menghindar keadaan di mana dapat menjadi metode open addressing untuk sebuah record yang tidak dapat disimpan dalam home address, menggantikan record lain yang terakhir dihash oleh home address-nya. Sinonim chaining. Pendekatan pemecahan collision yang mengakses sinonim dengan fasilitas linked list untuk record-recordnya dalam kelas ekivalen. Adapun linked list record dengan home address yang sama tak akan mengurangi jumlah collision, tetapi akan mengurangi waktu akses untuk mereview record-record yang ada pada home address-nya. Sampai di sanalah penjelasan dari materi organisasi berkas relatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.